Jadi untuk menjaga danau itu, jika hasilnya selatan banyak sekali dan masih banyak lagi, tapi dan kalau itu dibicarakan terlalu panjang. Itu yang di Karangasem. Mungkin kalau Bapak mau ke Karangasem, silakan bisa tanya si Subagan atau Masjid Besar. Nah, itu toleransi kita cukup bagus. Sedangkan satu lagi di Ubud. Di Ubud itu adalah satu-satunya desa wisata. Desa wisata itu artinya tidak selain tradisional Bali tidak ada. Seperti apa namanya McD, Amerika nggak boleh masuk. Terus yang lainnya berbau-bau barat nggak boleh masuk sana. Nah, gereja tidak ada di sana. Ada mau minta izin terima masjid, minta izin sana mau mendirikan masjid. Kalau dikasih tahu, kalau saudara adik-adik di sini bekerja untuk apa, untuk turis kan dia benar. Kalau untuk turis di mana ada suara bising pagi-pagi orang sembahyang, otomatis kabur. Jadi di sini sudah tidak tradisi lagi. Adik juga mencari nafkah di sini kan untuk turis juga. Nah, punya rumah udah ekonominya beliau udah mapan lah. Akhirnya diginikan. Silakan pilih tanah di luar, saya punya tanah, ambil itu. Nanti biayanya saya nanggung. Oleh Cok Suyase namanya, beliau yang nanggung. Jadi salah satu. Sedangkan di Padang Baik pertama ada masjid itu tahun 70. Saya sendiri ikut mengumpulkan batuan pertamanya ke Masjid Surau yang kecil karena lama-lama sekali. Jadi masih banyak toleransi kita seperti di situ, terutama yang paling besar itu di Bedugul kan ada masjid di atas. Saking Gus Durian, Kabupaten Jombang, atau sebut sangat tahu pun yang sangat berhormati. Rawas mengenai Bagio, Nowo, Nansan, Pilar, Rawan, Kota Sekolah Tari, Bagi, Beli Melopo, Atlas, Aswe, Paulo Nogoripun, Paulo Kabupaten Dengan, Taket, Kepal Besaran, Wakil salah satu yang muda, Bali, orang terkenal, Om Swastiastu. Bapak Gus Durian. Gus Aan. Terima kasih. Saya senang sekali mendengarkannya. Barusan ke wejangan-wejangannya, terasa menarik sekali. Di mana di sini misalnya umat di sini masih ada toleransinya sangat tinggi. Belum menilainya, jadi bagi juga demikian. Orang Muslim, Kristen, apapun kita bersaudara.
contoh, cuma beberapa sahabat itu di Karangasem umat Muslim Lombok nggak bisa. Dia biasanya kita lihat dia sembahyang di sungai. Nah, ini dari sungai, ya ini kita umat Hindu di Sebagan memberikan tanah 40 acre untuk mendirikan masjid. Biayanya pun ditanggung oleh itu yang di Karangasem. Mungkin kalau Bapak mau ke Karangasem, silakan bisa tanya si Sebagan atau masjid besar. Nah, itu toleransi kita cukup bagus. Sedangkan satu lagi di Ubud. Di Ubud itu adalah satu-satunya desa wisata. Desa wisata itu artinya tidak selain tradisional Bali, tidak ada seperti apa namanya McD Amerika nggak boleh masuk. Terus yang lainnya berbau-bau barat nggak boleh masuk. Nah, gereja tidak ada di sana. Ada mau minta izin bikin masjid, minta izin sana mau dirikan masjid. Kalau dikasih tahu kalau saudara adik-adik di sini bekerja untuk apa? Untuk turis kan ya benar. Kalau untuk turis di mana ada suara bising pagi-pagi orang sembahyang, terus kabur. Jadi di sini sudah tidak tradisi lagi. Adik juga mencari nafkah di sini kan untuk turis juga. Nah, punya rumah udah ekonominya beliau udah mapan lah. Akhirnya dikirimkan. Silakan pilih tanah di luar, saya punya tanah ambil itu. Nanti biayanya saya nanggung. Oleh Cok Suyase namanya. Dewa yang nanggung. Jadi salah satu. Sedangkan di Padang Baik pertama ada masjid itu tahun 70. Saya sendiri ikut mengumpulkan bacaan pertamanya itu bacaan surau, udah kecil, karena lama-lama sekali. Jadi masih banyak toleransi kita seperti di Sindu, terutama yang paling besar itu di Bedugul, kan ada masjid di atas. Jadi untuk menjaga danau itu, kan hasilnya silakan itu banyak sekali dan masih banyak lagi, tapi kalau itu dibicarakan selalu panjang. Harus begitu juga saya begitu saya di Gunung Arjuna, begitu juga. Umat Muslim, umat Islam, orang yang membuat itu tak harus saya juga dengar. Nah seperti tadi Bapak menyebut inkarnasi. Nah itu saya sedikit berbagi ya. Reinkarnasi itu adalah kelahiran kembali. Santro. Misalnya begini. Nah kalau reinkarnasi yang sebenarnya berarti saat yang ada seorang yang mau meninggal itu sebelum ada keluarganya siapa hampir dibilang belum meninggal. Nah sudah dia meninggal orang itu hari ini pun tidak ada. Tanya istri saya, tidak ada. Mau kemana lagi? Mau bekerja? Saya kan punya pengetahuan saya teknik dengan teknik dulu sekarang mendapatkan yang dapat uang. Kita cari kerjaan, mau jadi tukang pembantu tukang tidak dapat. Nah itu dapat berada satu titik nadir. Tapi dengan semangat saya, akhirnya saya bisa rajin istilahnya itu kalau kita bilang rajin istilah yang ada rezeki pun kayaknya dapat bakal kan. Tapi begitulah kenyataannya. Akhirnya saya ke Gajah Rejo pertama. Di Gajah Rejo itu burunya besar, tapi pelinggihnya kalau di Bali pelinggihnya di Tegalan itu, bukan buat di sana. Akhirnya setelah saya ketemu sama umat di sana, ini burunya jelek. Terkejut ratusan orang dari gunung, balik gunung datang ke sana. Cuman taksunya dia yang luar biasa. Beliau itu memang bukan tugas beliau untuk melindungi umat. Jadi bukan tugas beliau untuk menjaga umat. Yang namanya bertaruh itu dalam pelindung taruh itu udah manusia. Beliau lah yang melindungi manusia. Itu bukan tugas beliau. Akhirnya yang dikurani sepantasnya pada sana. Sore ini 2 atau 3 orang datang ke Bali. Saya siapkan pada sana besok bawa ke sini. Ada orang tua itu orang pelit banget. Kelapanya jatuh di jalan sudah ke tetangga orang kan dia bawa sama tetangga ke rumah. Datang dia tuh, itu kelapa saya saking pelitnya. Begitu saya waktu saya mau ke sana, orang-orang pada terharu pada nangis. Orang-orang pada nangis bapak itu ngomong, ini bapak itu tidak ada hubungan keluarga sama kita di sini. Dilihat guru kita itu tidak pas, akhirnya beliau menyumbangkan
atau 3 orang harus datang ke Bali malam ini, nanti ongkosnya akan dibayar. Saya memang kayak gitu. Karena ya kalau begitu orang jauh aja, orang tidak ada hubungan sama keluarga, dia mau silahkan tanah saya ukur udah pakai kulit. Akhirnya saat itu kita kuling pedanda, langsung nyukat, dikasih udah tanahnya besar, udah gitu kulitnya apa padu raksa belum ada, saya bawa kan lagi ke Bali. Akhirnya sampai selesai. Nah sejak itu harus bisa besar. Sejak itu tanya ini saya seminggu saya dapat kerja 76 juta, terus mengalir bagaikan sungai, air sungai mengalir, bisa saya beli tanah, bisa beli tanah di tanah air, bisa belikan hotel, bisa sekarang ada villa. Nah itu villa itu mohon maaf satu harinya itu 17 juta nggak laku untuk satu kamar. Nah itu berkat ini kita ngajak. Di mana bukan di Sidang Gajarejo aja, dimanapun Jawa, di Malang, di Blitar, mana ini adik ini kita tahu. Di mana kita dapat sama adik saya. Kemana pun ada umat yang memerlukan, kita datang sana. Cuma ya kalau kita dari yayasan begitu spontanitas sekarang ini kan saya tidak tahu. Ya adik saya yang ngasih tahu. Kan lah ini gini. Lapor pada saya share. Akhirnya beliau ini gencar. Lagi kita tidak tahu. Padahal dari dulu saya ingin ke Jombang. Dari dulu. Karena berkata adik Artin ini ya kita bisa tahu namanya Jombang. Nah itu sedikit ada di selokan kita. Hindu yang maaf yang dari Hindu. Berapa besarnya ada adik-adik kita di sana yang bisa membantu. Saya bercerita di mana ada seorang yang jahat dalam kitab kita. Seorang anak penjahat. Setiap hari kerjanya membunuh aja, cari hewan itu berburu, kan jahat itu. Nah itu dia. Nah itu suatu hari dia kelelahan, ingin duduk saking tapinya harus ada mesan di sana, dibersihkanlah mesan ini kan. Saya pakai tangannya. Ya karena dia tidak ada niat untuk membersihkan, hanya membersihkan aja ini, terus dia duduk, dia tidak kotor pantatnya, dia duduk. Nah gitu saat dia meninggal, datanglah dua Samsuratmo, tahu Samsuratmo ya. Nah Samsuratmo datang, dia mau dihukum. Ini kamu jahat banget sekali membunuh. Datanglah Dewa Siwa, Dewa Wisnu datang. Jangan dihukum dia. Oh ini banyak hukumnya, ini banyak sekali ini lihat. Ya karena dia itu orang saya, jangan dihukum. Dan itu nanti kalau anak-anak bukan ada mungkin bapak-bapak silakan cerita ada anak-anak kita menanamkan yaitu berbakti kepada leluhur kita, kepada Tuhan. Nah di sana di pertempuran antara Wisnu dan Samsuratmo. Dan jelas Samsuratmo kalah. Aneh, kamu tidak boleh ganggu. Ini orang saya, dia harus tinggal di Swarga Loka. Jadi di Wisnu Loka. Nah begitulah jalan. Padahal dia tidak sengaja berbuat baik, padahal dia jahat. Nah kejahatannya itu tidak, apalagi sekarang bisa membangun pura sebesar ini, belinya sebelah ini, luar biasa sasar. Dan dari saya pun datang sini membawa sedikit tidak banyak karena saya spontanitas dikejar-kejar sama cepat kesini ya. Akhirnya kita kalau mungkin mau tunggu berapa mungkin kita bisa kan. Sebab sebelum beliau meminta sesuatu saya sudah memberikan 4 buah genta pada pemangku di Malang. Hari ini kan saya bawa genta juga, genta yang suaranya bagus ini. Nah, itu makanya ya sekalian ke Malang, yang mampir ke sini. Makanya menurut kalau dari teman-teman yang Malang dulu, saya pikir udah dulu dari Malang. Nah itu mungkin di sini saya ada sedikit mengumpulkan dari sama teman-teman. Saya sendiri adalah jabatan saya adalah Sekjen Yayasan Ketua kami karena berhalangan, jadi ada acara di rumahnya tidak bisa hadir. Yang bisa hadir adalah kita sebagai, kalau saya di yayasan itu adalah saya sekjen, kalau dalam perjalanan ini adalah saya ketua panitia, dan ini adalah sebagai sekretaris panitia, dan ini beliau yang bendara, dan ini mantan saya. Yang selalu minta saya. Kalau ke Jawa ya, dia pasti. Dan sedangkan ini juga ini Komang yang paling sekian di Jawa sampai ke Lampung dia. Dulu waktu barengan Bali Nuraga sibuk di Lampung gitu ya, kita tahu. Ya, memberi bantuan Jawa, kami Lombok kemana ada umat yang malu. Mungkin kita tidak bisa kemana itu, kita bantu dengan apa yang dia minta. Mereka minta.
dalam diskusi ini. Kalau kayu kan banyak sekali anunya, dan agaknya ya saya cukup dengan sedikit cerita, nanti bisa diceritakan kepada anak-anak. Karena daripada anak-anak kan ini Bapak, saya pernah mengadakan lomba seradan, Aceh seradan. Kalau kita mau bahagia, pahamilah seradan. Nah, beliau ini juara satunya. Saya sengaja pilih beliau. Orang yang lain-lain dari Bali pintar-pintar gitu, alatnya bagus. Tapi saya pilih dia. Kenapa? Karena ya biarlah orang kalau di Bali kalau di pertandingan selalu menang. Ya itu tidak perlu lagi tuh, tidak perlu penilaian. Yang penyalur saja, yang lain tuh Kalimantan, apa Jawa yang ada, yang Lombok. Nah, itu yang kita cari. Memang di panitia saat di Pemengadu penilai itu saya ada perdebatan. Ini saya bilang ini kok ya bagus ya, orang Bali kan bagus karena dia dari hidupnya dia sudah dibesarkan oleh daun, besar dengan daun, terus meninggal pun diantar sama daun. Itu udah pekerjaannya dia baik. Sedangkan kalau orang di luar Bali kan itu mempelajari. Ya gitu. Jadi itu saya kasih namanya. Hanya di kelompok yang orang Bali boleh kita jawab penilaian mutlak panitia selesai. Ya, dari itu ya, saya akhiri dulu, tidak terlalu banyak lebar. Nanti kalau mungkin ada edisinya gitu-gitu kan bisa berbagi informasi. Ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sudah banyak nih tadi yang diceritakan. Mungkin saya sendiri dari Tulungagung ini selain termasuk anggota Yayasan dari Nusantara, saya termasuk kelompoknya Gus Taan, Gus Durian yang berada di Tulungagung, dan memang yang bisa mengusahakan nanti di Tulungagung juga kita kembangkan misalnya kita sendiri di Tulungagung kalau kita nyambung dengan toleransi, kita juga membuat aliansi kebinekaan. Jadi anggotanya selain dari agama-agama termasuk penggaya budaya bersama-sama teman-teman. Kalau saya sendiri ini banyak kegiatan dari sampai habis semua ini ya. Terima kasih juga kepada Gus Aan sebagai adik saya yang terima kasih banyak bahwa kalau kita mengundang beliaunya itu pasti jadwalnya harus tertera, nanti amplopnya juga tertera. Kalau saya kan jujur aja. Jadi saya kan ini terima kasih banyak sekali pada beliaunya adik saya ini sudah menyempatkan waktu untuk kita di sini berbagi cerita dengan kita, semoga bermanfaat ya. Juga kepada dari Bali sudah menyempatkan waktunya untuk kita yang dan nanti yakin bahwa ya sebelumnya mungkin mohon maaf saya maklum sama Pak Juwadi bahwa nanti mungkin kita luar biasa untuk pembelian. Lewat Batu kalau mau ke Batu. Ini rencananya. Saya kemana saja? Ada ke Batu, Batu dulu atau enggak? Malam mungkin ke Batu. Oh Batu lewat Barat ke Batu. Bisa ada wakil dulu. Artinya nanti kalau dari sana ya bukan bisa ke Batu. Balik Kambang. enaknya kan. Balik Kambang. Balik Kambang. Selain itu
Iya, kalau nanti kuda itu kan kesini dua Ya, lagi. lagi. Nggak sampai. Kalau mungkin dengan aplikasi bisa Nanti di mana diwakili itu ya. apa maksudnya? Udah. profesi oh sing gunung kami di kau iya Mungkin kalau lama kita mulai dari kota. Karena ini sudah didesak sama ini ada sekitar Langsung kare. Ini untuk tujuan yang utama Pak datang. Tujuan kita yang pertama adalah menengok keluarga kita, umat kita di sini. Di apa namanya? Di Dusun Batas ya. Iya, Dusun Batas di Kalimantan. Nah, kita melihat dari apa namanya? Share dari yang new ya. Iya. Kemarin bahwa di sana pembangunan atau perombakan pura Padmasana. Iya, Padmasana. Nah, jadi kita menggalang juga ikut dana untuk membantu pembangunan Padmasana di sini. Saya ini rombongan dari Yayasan Jaringan Hidup Nusantara. Ini tadi membawa umat berapa Pak? Kenapa? Rombongannya membawa umat berapa? Rombongan kita berenam ya. Ya karena ada kesibukan di Bali ya. Beberapa rombongan tidak ikut. Terus Bapak untuk melihat suasana yang ada di wilayah Jombang ini bagaimana Pak? Suasana alam yang ada. Kalau di lihat suasana di sini, ini persis kayak daerah Batu Riti di Bali ya. Naik turun ya Pak? Sejuk ya, sejuk. Suasana sejuk di sini, bagus. Jadi kelihatan semuanya di sepanjang perjalanan dari bawah ke atas subur semua. Iya, bagus ya Pak. Subur sekali. Ya. Ini Bapak di umat itu jadi apa Pak? Saya di umat Hindu di Bali ya, sebagai rombongan ya relawan lah. Oh, relawan. Rombongan relawan. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Semoga lancar untuk tirta yatranya ke bawah. Ya setelah ini kita ke Malang, Mana? Malang Wakil. Jadi di sana juga kita ada permintaan dekat beberapa pemangku pelayan umat di sana belum punya gentah. Jadi kita setelah di sini mau menuju ke Malang. Diperkirakan ke bawah berapa hari? Ya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Ya. Iya, saudaranya di Jawa ya Pak. Ya kita di sini banyak saudara. Iya, banyak saudara. Leluhurnya di Jawa semuanya ya Pak. Betul. Jadi kalau melihat dari leluhur ya semua orang-orang Bali itu asalnya dari Awalnya Jawa. dari sini. Awal dari jadi kerajaan Kediri lah, Erlangga semua. Saya ya sambil melihat-lihat perkembangan umat kita yang ada di sini, saudara-saudara kita. Jadi ya kalau memungkinkan kita bisa membantu, kita bantu. Terus harapan ke depan Pak setelah umat Hindu yang ada di Jombang ini membangun Padmasana, harapan ke depan Pak? Nah harapan ke depan jadi umat saudara-saudara kita di sini harus giat dan semangat, jangan patah hati. Jadi
ya kedepannya biar ada regenerasi terus menerus. Jangan melupakan leluhur, Iya. karena leluhur kita terdahulu yang pernah dulu lahir, dan sekarang kita meneruskan budaya, agamanya, kepercayaan dan keyakinannya gitu. Ya. Jangan sampai terlupakan. Jangan sampai terlupakan. Terus diuri-uri ya Pak. Terus diuri-uri, gitu. Terus diuri-uri. Makanya kita tanpa ada leluhur kita tidak ada apa-apanya. Iya. Iya. Gitu. Tinggal uri-uri saja ya Pak. Untuk Uri-uri generasi saja. Iya Pak, terima kasih ya. Ya, ya. Terima kasih informasinya. Semoga lancar untuk Ya, tanya terima di kasih. Jawa. Ya. Swastiastu Pak. Swastiastu, ya. Saya tuh Itu dan sahabat untuk bincang-bincang dari umat Hindu di Bali, dan saya akhiri video sampai di sini saja. Lain kali kita ketemu di video selanjutnya. Santi, 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 Santi. Itu dan sahabat untuk bincang-bincang dari umat Hindu di Bali, dan saya akhiri video sampai di sini saja. Lain kali kita ketemu di video selanjutnya. Santi, 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 Santi. Itu dan sahabat untuk bincang-bincang dari umat Hindu di Bali, dan saya akhiri video sampai di sini saja. Lain kali kita ketemu di video selanjutnya. Santi, Santi, Santi,